Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, yang saya hormati Bapak Ibu selaku orang tua yang selama ini mendampingi anak-anaknya selama daring. Anak-anakku sekalian, tetap semangat untuk mengikuti daring selama bulan suci Ramadan. Tentunya kalian rindu dengan sekolah, rindu dengan teman-teman, begitu pula rindu dengan Bapak Ibu guru. Anak-anakku sekalian, ditunggu untuk mengikuti daring yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Semangat, semangat, semangat. Terima kasih. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap laksanakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Baiklah anak-anak, marilah kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Baiklah anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas pelajaran 12, kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah putra Azar. Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pembuat patung. Nabi Ibrahim hidup pada masa kekuasaan raja yang zalim, yaitu Raja Namrud. Nabi Ibrahim memiliki mukjizat tidak hangus terbakar api. Setelah usia dewasa, Nabi Ibrahim merenungkan, siapa sebenarnya Tuhan yang patut disembah? Ketika malam, Nabi Ibrahim melihat bintang. Dia berkata, inilah Tuhanku. Ketika melihat bulan, dia berkata, inilah Tuhanku. Namun, ketika terbenam, dia berkata, sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk, maka aku termasuk orang yang tersesat. Kemudian, ketika pagi hari Nabi Ibrahim melihat matahari, dia berkata, inilah Tuhanku, ini lebih besar. Namun, ketika matahari terbenam, dia berkata, aku hadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang yang musyrik. Baiklah anak-anak, sebelum kita menyaksikan video tentang kisah Nabi Ibrahim, mari kita bernyanyi bersama-sama dengan judul lagu 25 Nabi. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Su'aib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad. Ketika penduduk kerajaan Babilonia mempunyai kepercayaan menyembah berhala, lahirlah seorang utusan Allah yang bernama Ibrahim. Beliau adalah putra dari Azar yang merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihi salam. Ayah Nabi Ibrahim adalah seorang pemahat patung yang cukup terkenal. Saat masih kecil, Nabi Ibrahim membantu menjual patung-patung buatan ayahnya.
Karena sering berkeliling menjual patung, Nabi Ibrahim pun bertanya-tanya, "Wahai ayahku, apakah engkau percaya bahwa semua patung yang dibuat ini adalah Tuhan yang pantas?" Namun ayah Nabi Ibrahim tidak mau menjawab dan tetap terus membuat berhala. Kejadian ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 74. Kerajaan Babilonia pada saat itu dipimpin seorang raja yang bernama Namrud bin Kan'an. Pemerintahan yang dijalankannya adalah kekuasaan mutlak yang membuatnya menjadi raja yang kejam. Apapun yang diperintahkannya harus ditaati dan dilaksanakan tanpa ada pertimbangan dari siapapun. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim mulai menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, semua penduduk merayakan sebuah tradisi tahunan dengan pergi keluar kota untuk berburu. Nabi Ibrahim juga diajak oleh ayahnya. Namun kali ini Nabi Ibrahim menolak dengan alasan sakit. Nabi Ibrahim kemudian pergi untuk menghancurkan patung-patung berhala yang berada di tempat ibadah dengan menggunakan sebuah kapak. Semua patung-patung berhala itu dihancurkan tanpa ada yang tersisa kecuali patung yang paling besar. Nabi Ibrahim lalu meletakkan kapaknya di depan patung tersebut. Ketika para penduduk kembali, mereka sangat terkejut melihat patung sesembahannya hancur berkeping-keping. Mereka akhirnya mencurigai seseorang yang tidak ikut dalam acara perayaan. Dipanggillah Nabi Ibrahim untuk diadili, yang disaksikan oleh seluruh penduduk Babilonia. Dalam keadaan ini, Nabi Ibrahim mulai berdakwah secara terang-terangan. Dalam pengadilan itu, terjadilah percakapan antara Nabi Ibrahim dan Raja Namrud. Diawali dengan Raja Namrud yang bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Siapakah yang menghancurkan patung-patung ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Bukan aku, patung besar itulah yang menghancurkannya." Raja Namrud dengan geram kembali berkata, "Mana mungkin patung itu bisa bergerak dan memegang sebuah kapak, sedangkan untuk berbicara saja dia tidak mampu." Disinilah kecerdikan Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Dengan tegas beliau menjawab, "Jika engkau tahu bahwa patung itu tidak bisa bergerak, bahkan berbicara saja ia tidak mampu, mengapa kalian semua menyembahnya?" Dengan jawaban ini, maka terdiamlah seluruh masyarakat Babilonia termasuk Raja Namrud. Tetapi dengan kekuasaan mutlaknya, Raja Namrud dengan marah memerintahkan prajuritnya untuk membakar Nabi Ibrahim. Dalam keadaan yang demikian, Nabi Ibrahim tetap tenang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah tiang yang kuat didirikan sebagai tempat Nabi Ibrahim diikat dan dibakar. Setelah kayu sudah siap mengelilingi Nabi Ibrahim, disulutlah kayu itu dengan api atas perintah Raja Namrud. Api itu dengan cepat mulai membesar. Masyarakat Babilonia pun mulai bersukaria melihat Nabi Ibrahim dilahap api. Namun, alangkah terkejutnya para penduduk karena Nabi Ibrahim tidak terbakar. Beliau masih utuh sempurna tanpa adanya luka sedikit pun. Ternyata doa Nabi Ibrahim dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan agar diselamatkan dari api yang besar dan menyala ada dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Maka selamatlah Nabi Ibrahim dari kobaran api yang amat besar, sehingga penduduk menjadi takjub terhadap mukjizat Nabi Ibrahim. Mereka kemudian mulai mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak luka sedikit pun meskipun dibakar api. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita untuk percaya terhadap kebesaran Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, yang selanjutnya yaitu sifat yang dapat kita pelajari dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, pantang menyerah. Yang kedua, pemberani. Dan yang ketiga, teguh pendirian. Baiklah anak-anak, yang selanjutnya yaitu tugas.
Yang pertama yaitu tugas latihan soal 1 sampai dengan 10. Tugas yang selanjutnya ada di buku cetak PAIBP halaman 164. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.